tersadung badannya sosok tersebut. Oh, lah. Dia kan melingkar. Melingkar di jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kebajikan. Kembali lagi bersama kami di tim Historical of Java di segmen Gambar di Makom Mbah Minggir Karanganyar. Oh ya, sebentar Mas. Makom dan makam itu berbeda. Kalau makom itu petilasan yang tidak ada jenazahnya. Kalau makam itu ada jenazah beliau yang di sana. Lah di makam Mbah Minggir itu ada jenazah beliau di sana, bukan makom ya. Beda makam dan makom itu. Berarti perbedaan antara makom dan makam itu memang berbeda. Iya. Oke. Menurut saya, tapi mungkin dari teman-teman Yang lain. mungkin ada yang lainnya. Kalau kita kan kemarin sudah di makam ya, makam Mbah Minggir. Di sana tuh sebenarnya tempat apa sih biar teman-teman Historical of Java tahu tempat dan lokasi makam Mbah Minggir itu di mana dan apa sih? Tempat tersebut sebenarnya sebagai Sebentar. Terima Pause kasih. dulu. Mimik dulu. Terima kasih. Terima kasih. Kurang satu, tolong. ada yang kurang ini. Minuman surga. Minuman Minuman surga katanya. Minuman favorit maksudnya. Nanti aja. Kopi maksudnya, Mas. Iya, minumnya saja nanti saja. Oke, silakan. Oke, Melanjutkan bisa dilanjut, pembicaraan tadi berarti kembali lagi di situ tuh tempatnya apa maksudnya? Buat apa? Di situ biasanya orang-orang penghayat kepercayaan untuk mendoakan beliau di sana saja. Niatnya untuk mendoakan dan tirakat di sana. Tirakatnya apa sih? Dalam bentuk melek. Prihatin gitu ya, Mas ya. Prihatin. Itu sehari, 2 hari, 3 hari di sana udah biasa. Sampai tidur di sana berulang kali. Di sana juga ada juru kuncinya bila ingin bertanya di sana. Sehingga teman-teman kalau mau ke sana silahkan, tidak usah takut mitos-mitos apa kabar yang buruk di sana. Di sana tempatnya nyaman kok kalau siang. Kecuali malam kayak nyamuk, tidak usah ke sana. Kayak nyamuk. Iya. Tapi kan yang tirakat kan memang banyak di malam hari. Iya, kalau yang khusus tirakat silakan di sana. Tapi kalau ingin menanyakan informasi di sana apa sih sebenarnya, juru kunci bisa menjelaskan lebih seperti itu. Kalau Mas Konon sendiri waktu di sana Ya, gimana? Apa yang ditemui? Apakah disambut atau bagaimana? kalau disambut tetap kita izin di sana dulu, izin dan disambut oleh Mbah Minggir. Saat sesi kita terakhir itu kita ada disambut di belakang, kan ada nanti dijelaskan di video. Dan sebelum itu sebentar, yang belum lihat videonya bisa dilihat nanti kita cantumkan di kolom deskripsi ya. Ya, Video Mbah Minggir ya. Nah, moga dilanjutkan. gini lebih lagi ke saat sesi kita tadi itu kita disambut Mbah Minggir dan bagian depan ada apa ya, kalau kita depan rumah itu ada yang nyambut Yang tamu kulon-kulon datang gitu tuh. ya. Itu temannya Mbah Minggir yang koloni-koloni baiknya. Soalnya koloni yang di bagian sungai dan atas itu berbeda. Yang Mas Konon sendiri melihatnya bagaimana? Maksudnya dari sosoknya itu seperti apa sih? Apakah seperti manusia atau dengan bentuk yang lain? Kalau yang di atas kebanyakan manusia ya Mas, yang koloni-koloninya Mbah Minggir ya seperti orang zaman dulu lah, kerajaan. Baju-baju adat zaman dulu kan tau lah seperti apa, khususnya Berarti di kayak orang keraton gitu. Berarti bajunya Jari-jari Zaman gitu Pajang ya, Mas gitu ya. ya, zaman kerajaan Pajang. zaman kerajaan Pajang ternyata. Dan yang di bawah itu rata-rata siluman. Siluman ular, hewan, dan ada sosok manusia setengah ular. Mau dilanjut? Semoga bisa. Nah, itu yang kan bagian Mbah Minggir coba dulu dibahas lebih lanjut dulu itu. Yang Mbah Minggir itu bentuknya apa ya yang ingin dilanjutkan di sana? Sini aja deh Mas, sosok-sosok yang
menyambut kita selain dari kalangan Mbah Minggir sendiri, apakah ada yang lain? Contohnya apa gitu? Ketika kan waktu itu juga ada orang yang sedang tirakat ya Mas ya. Aduh ada yang tirakat itu di sana tuh di sekeliling itu apa sih gitu loh. Kalau saya cuma menemukan Mbah Minggir saja. Oh, Kalau saya yang baik-baik nggak teman yang menyambut kita kedatangan kita. Berarti fokus ke Mbah Minggir Iya, ya, tidak soalnya yang saya orang fokusnya itu. Sebenarnya banyak tapi aku fokus. kalau yang di Beliau depan saja. beda Mas. Ah iya. Oh iya yang Kalau kemarin. yang di bagian depan itu jembatan. beda. Yang di depan itu ya mungkin karena kita fokusnya pertama kan ke Mbah Minggir ya, jadi mungkin itu kesalahan kita juga nggak izin istilahnya kepada yang di depan kan. Oh yang di depan yang Di- yang jembatan itu toh. Jembatan itu. Nah, jadi monggo lanjut. Ya mungkin karena izin yang terlambat, ada beberapa gangguan yang dirasakan oleh beberapa tim. Dan untuk di bagian depan, bagian jembatan, ada mitos yang terdengar kabar bahwa sering terjadi kecelakaan di jembatan tersebut. Ah mungkin itu ngantuk Mas. Ya kan mitos. Kan mitosnya. Kita menguak, kita akan menguak. Mari kita Kuak. Mari kita kupas. Kita kupas, kita Akan mengupas mitos dari jembatan Mbah Minggir tersebut. Monggo Mas. jembatan Bintang Mbah Mas. Minggir ya, jembatan Ya Minggir. jembatan Ya, di jembatan kan. daerah Mbah Minggir. Bener sih bener. sensor. Maaf. Monggo dilanjut. Kembali lagi ya. Dan kan di mitosnya seperti itu dan Kemarin kan kita melakukan mediumisasi. Yang korbannya saya lagi ya. ya selalu Bukan Anda korban, memang. itu tugas Anda. Itu tugas saya. Oke. Sudah dijawab oleh Mas Kunan, tidak perlu saya Makasih. jawab lagi, oke? Makasih. Anda mengemban tugas itu. Begitu, mitos yang terjadi adalah salah satu tadi itulah terjadi kecelakaan, dan mitos kedua adalah bagian jembatan ada satu sisi yang terkelupas selalu waktu di aspal. Nah, Jadi tidak pernah jadi pada saat di aspal akan selalu mengelupas. gitu. Dan memang kondisi fisiknya seperti itu mungkin bisa dicek pada video kemarin tempat penelusuran ya Mas Bintang. Seperti kondisinya. Dan waktu itu yang kita tangkap adalah sosok siluman ular. Wow. Yang jangan gua apa sih? Sosok siluman ular yang mendiami kayu tersebut. Kayu. Yang tidak bisa diaspal lagi. Ya, kalau sekarang berarti yang mendiami jembatan tersebut gitu aja ya Mas ya. Mendiami jembatan tersebut. Kenapa jembatan tersebut memiliki hitungannya beberapa gangguan ya? Karena pada awalnya jembatan tersebut kayunya diambil dari di dalam hutan Benowo tadi ya. Jadi gini Mas, saya kalau yang itu dapat istilahnya flashback ya Info. dari sosok yang Masuk Mendiami. ya. bukan mendiami yang Berkomunikasi dengan Anda. apa, Memasuki yang Anda. dia masuk ke saya itu pas jadi mediator ya. Hmm. Saya dapat cerita dari beliaunya itu dulu rumahnya itu di salah satu pohon di dalam hutan. Nah, pada saat proses pembuatan jembatan tersebut kebetulan menggunakan pohon yang didiami oleh Ular. sosok tersebut. Iya. Nah, setelah pohon tersebut dijadikan jembatan, dia seperti agak nggak terima gitu loh Mas. Oh iya, marah lah. Dia marah Kok rumah saya dirusak? Rumahnya itu Pindah, dirusak. dipindah, dirusak dan dijadikan Jembatan. jembatan untuk pijakan manusia lewat. Menghubungkan desa ke desa. Nah dari situ dia istilahnya kayak Ratrimo. ya ratrimo gitulah. Dia meminta suatu bayaran agar mungkin jembatannya itu selalu kokoh apa gimana gitu kan. Kalau tidak itu sebagai bayaran. Pajak lah Mas, pajak. Ya, seperti itu gambarnya. Ya, lebih tepatnya itu ganti rugi. Ganti rugi karena rumahnya Dirusak. dijadikan jembatan tadi. Dan seperti yang kita dengar di video waktu penelusuran, bayarannya manusia. Manusia atau nyawa manusia Mas? Apapun dari manusia yang bisa dijadikan ganti ruginya. Saya meminta bayaran untuk rumah saya dijadikan pijakan oleh manusia. Jadi dia meminta bayaran atas rumahnya. Bayarannya apa ya? Manusia. Lalu Ya, jadi kan seperti itu. Ya kan itu untuk menjawab mitos dari sering terjadinya kecelakaan, tapi kita tidak bisa
maksudnya Menuduh. menuduh bahwa Kalau itu selalu perbuatan dari sosok tersebut. Ya, Karena kan kita sebagai manusia kadang lalai. kecapean. Karena kan memang kondisinya Ya. tidak rata ya. Jalan itu tidak bagus dan pencahayaannya kurang. Saya melihatnya seperti itu. Di satu sisi itu kan tadi kan dari sisi manusia dan satu lagi sisi dari lokasi. Lokasi tersebut memiliki seperti tikungan yang tersembunyi. Jadi nggak terlalu kelihatan itu sebuah tikungan. Jadi itu memang jalannya itu nikungnya itu agak nggak kelihatan mas. Letter L. Nah, karena Nggak juga letter L Oh, juga. guys, sudut letter S mas mungkin malah, letter S malah. iya iya iya. Dan juga mungkin dari penerangan yang kurang kalau dari. Saya juga ngomong betul, kurang banget penerangannya. Terus kalau yang bisa juga karena Jalannya rusak. jalan rusak bukan jalan rusak sih karena jalan yang kayu Itu selalu ceglongannya kan lumayan lumayan lebar itu dan bisa- dalam, bisa, mencelakakan pengendara. terpleset mungkin. Tapi sebelum kalau saya tambahin lagi ya dari Ya. sisi yang sosok tersebut yang masuk ke saya itu juga memberikan gambaran pada saat nyuwun sewu sebelumnya terjadi kecelakaan. Jadi ada kayak motor yang lewat itu kayak dia tersandung gitu loh. Wah, tersandung apa tuh, Mas? Mungkin tersandung badannya sosok tersebut. Yang menggeliut. Ya, Oh, lah. dia kan melingkar melingkar di jembatan. Jadi dia Kayak natap sebadah natap. benda gitu ya. Padahal dilihat secara mata langsung nggak kelihatan. nggak kelihatan. Tapi yang kecelakaan itu merasa kayak nabrak. Jatuh. Nah, yang saya tangkap dan mungkin saya lihat tuh. Iya iya. Dan untuk menjawab mitos yang selanjutnya yang kenapa selalu tidak bisa diaspal ya itu kan karena sosok tersebut memiliki energi yang sangat besar yang berasal dari ganti rugi. Ya, jadi karena korban-korban tadi ya. Sebagai gantinya korban kecelakaan tadi, maksudnya Mas Angga. Apalagi Mas Aziz, kita sudah menjelaskan bagian jembatan dan bagian dalam. Oh, sebentar. Saya Ada lagi? malah ada tambahan ini. Apa? Oh, bukan tambahan sih. Saya malah ada pertanyaan. Ah. Untuk korban-korbannya itu itu bentuknya seperti apa sih? Mohon maaf ini. Korbannya manusia yang Bukan maksudnya dalam arti konteks konteksnya yang berada di situ yang mungkin dilihat, Menjaga. Mas Angga dan Mas Ponan itu seperti apa? yang menjaga di bagian sungai, jembatan ke sungai, hilir sungai itu ular rata-rata. Tapi komandonya itu siluman. Tadi setengah manusia dan Itu ular. Warnanya putih. apakah itu ada Mahkotanya Pak. maksud saya dia apakah cuma sendiri atau punya Koloni, punya pasukan. Dia suka menyuruh untuk mencelakakan manusia. itu termasuk kerajaan atau Ya kurang disebut, kalau gerombolan mesti nyebutnya kerajaan. Tapi kita nyebutnya koloni, gerombolan gitu aja. Koloni karena sama seperti Sama itu. pasukannya. Enggak, maksudnya berarti itu mayoritas di situ tuh penghuninya ular semua sama Yang bagian siluman. hilir sungai. Tapi bagian atas Mbah Minggir beda lagi. Yang Mbah Minggir tadi orang kerajaan, orang zaman dulu, dan ada siluman. Dan siluman itu nggak mengganggu kok. Ya, Siluman berarti itu siluman setengah hewan. Oke, ini waktu di session terakhir ya Mas ya. Iya. Waktu itu kan jujur saya pribadi agak merinding ya waktu itu pas kita ngobrol itu Mas Ponan. Oh iya. Dan waktu itu juga Mas Angga dan Mas Bintang juga berada di posisi sedikit agak ke depan kita. Waktu itu kan Mas Konan kayak ada sedikit gaya seperti ada serangan. Oh iya benar. Prosesi terakhir itu. Nah, itu pas sesi terakhir itu sebenarnya kenapa toh? Apakah memang ada serangan dan Iya. posisi Mas Angga dan Mas Bintang itu waktu itu kemana gitu? Serang dari saya pas masuk frame kamera itu, kita pas saat menjelaskan saat ngomong siluman di sana nggak terima, dari bawah naik mau nyerang saya. Saya tangkal dulu kan di situ di video saya gini, saya menggusah pasukan Oh berarti waktu itu di kiri saya no kan saya Iya, kira kamu kan itu. meras di video kan saya merinding di belakang saya. Oh berarti itu pas posisi di sayanya. Iya, Jadi, antara Mbah Minggir di belakang iya, kita, berarti masuk itu Mas. kalau Mbah Minggir di belakang kita, tapi di sosok samping sorong kita pasukan yang mau mendekati kita. Tapi saya tangkal dulu. Begitu ceritanya. Waktu itu Mas Bintang dan Mas Angga kemana tuh?
ngurusin yang di belakang. Karena waktu itu kan waktu bagiannya Mas Ada apa Ronald. ya di belakang? Itu bener aja Mas, seru Mas, bener aja. Soalnya saya fokus di kamera. Jadi kan pada saat jenengan berdua itu Membicarakan masih membicarakan tentang Mbak Minggir itu kan. di belakang ada drama ya. Wah, bagian belakang kamera Mas, wah bener aja Mas. Oh, asik. Wah asik sekali Mas, bener. Apa itu? Ada beberapa kru Heeh. yang mungkin bisa saja kerasukan. Nggak bisa saja emang Memang Memang kerasukan. Kok bisa saja? Oh, berarti kesurupan gitu ya, Berarti Mas? memang sudah kesurupan waktu itu. Oh, gitu. Padahal Mas Konan kemarin, padahal waktu itu Mas Konan angkes ya, cuman mental Tapi masuk kan ke yang mereka. Bukan, gini yang Mas, bagian sana yang- kita dikepung. jadi yang nyerang itu bukan cuma satu, tapi banyak. Maksudnya Mas Bintang gitu. Aku fokus sana, Mas Bintang dari belakang kamera masuk kru Lebih yang tepatnya yang fokus dia Mas. iya, aku kan tidak melihat saya fokus di sana. Dan waktu itu posisi ada kru yang tiba-tiba langsung Malep. jatuh sambil berteriak-teriak. Berteriak-teriak tolong. Oh, Enggak. Ke bener-bener kemasukan ya. Nah, pertanyaan kok bisa kemasukan tuh kenapa? Apa karena mungkin ngeblank atau gimana toh? Kok sampai bisa? Itu bisa jadi salah, kalau saya pengetahuan saya Mas, ngeblank itu bisa, kecapean juga bisa. Jadi Kenapa? memang faktor fisik sih kalau menurut saya seperti itu. Bukan karena kepekaan ya. Maksudnya kalau memang sudah capek ya bisa jadi masuk gitu. Kalau untuk kepekaan bisa, ngaruh ya. kepekaan juga berpengaruh. Tetapi kalau seperti pada saat saya mediumisasi kan itu juga dimasukkan. Iya. Karena itu sengaja dimasukkan. Bukan Bukan terserang, kalau yang kemasukan Bukan langsung kan berarti, kemasukan. Ini terserang yang kan. dimasukkan. Maksudnya seperti itu. Terus kemarin yang ini gimana nih waktu itu? Soalnya kan saya pribadi juga rada angkat tangan ya karena saya juga nggak tahu apa kan kalian yang Anda saya tugaskan ngurusi. memegang Saya saja. ditugaskan nyekel kamera aja nih. Jadi setelah take selesai itu kan Banyak drama ya. ya, Bukan banyak lagi, itu mungkin sudah sequel. sequel. Jadi Kita tempur sama kolonial di bagian sungai. Oh, berarti yang dari sungai naik. dari sungai itu karena mereka tidak terima. Tidak terima karena Kita mungkin, kegiatan di sana. Kita mengulik kegiatan membongkar. membongkar sebuah beberapa rahasia itu kan, jadi mereka menyerang gitu. Untung kita bisa melakukannya dengan selamat. Ya kita ambil pembelajarannya saja lah. Kalau di mana-mana harus berhati-hati begitu. Tapi bukankah kita kemarin sudah izin ya Mas ya? Maksudnya sudah izin ke Mbah Minggirnya kalau kita mau ada shoot gitu dalam tanda kutip yang beliaunya ya. Iya, emang dari awal saya izin dari Mbah Pikir saja. Ternyata saya lupa izin yang bagian. Bagian bawah Kembali sampai lagi tadi yang naik. tadi di depan, karena itu kan gabungan dari yang pasukan di jembatan juga itu Iya, Mas. sungai itu sampai hilir sungai sampai jembatan itu perasaannya. Apa kolonial? Ngeri juga. Udah seperti itu. Cukup dari jembatan Mbah Minggir sudah, terus kejadian di belakang kamera sudah Dan alhamdulillah sudah terselesaikan. dengan Kita juga selamat. baik-baik saja, tapi jangan lupa nanti untuk disaksikan ya yang untuk episode di Mbah Minggir. Ya. Ini untuk reviewnya dari teman-teman sendiri yang dibalik dan yang tak kasat mata kan kita juga sudah jelaskan. Mungkin sekian untuk gambleh acara pada malam hari ini. Ya. Tetap dengan kita juga. Ya mungkin karena memang sedang tetap lockdown, tetap stay di rumah ya, jangan lupa. Saksikan kita terus. Terima kasih. Sekian dari tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oke, saksikan episode berikutnya. Ciao. Gambleh, gambleh, gambleh.